Oke, jadi di pertemuan hari ini kita ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai link aggregation. Kemudian kita akan bahas mengenai apa itu VLAN atau virtual LAN, prinsipnya, dan kemudian terakhir kita tutup dengan VLAN routing. Ya, jadi bagaimana caranya kita melakukan routing dalam virtual LAN. Oke, kita mulai yang pertama dulu mengenai link aggregation. Nah, link aggregation ini sebenarnya suatu konsep yang sebenarnya simple. Jadi di masa lalu, ya, atau pada saat teknologi sedang berkembang, orang kadang-kadang kita beli switch atau kita beli perangkat itu ada physical interface-nya, ya. Physical interface-nya bisa beberapa port dan mungkin yang kita pakai hanya satu atau dua, gitu. Nah, bagaimana caranya uh, penggunaan port yang tidak terpakai itu bisa kita pergunakan untuk bisa meningkatkan bandwidth. Ya, bagaimana caranya supaya uh, interface yang tidak kita terpakai saat ini itu bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan bandwidth-nya. Ya, biasanya kalau kecepatan maksimum dari fast Ethernet itu hanya 100 megabit per second. Ya, kalau kita punya dua physical interface, harusnya bandwidth-nya bisa menjadi double, ya 200 megabit per second. Nah, itu yang akan kita coba cover dalam penggunaan link aggregation saat ini. Ya, jadi bagaimana caranya link aggregation itu dilakukan, kemudian bagaimana caranya forms, ya, beberapa jenis tipe dari link aggregation yang didukung, dan yang terakhir kita akan coba konfigurasi. Labnya sangat sederhana, cara mengkonfigurasinya pun very simple, ya, tidak ribet. Oke, nah ini adalah link aggregation. Ya, jadi kita berbicara dari sisi perangkatnya. Di sini kita pakai switch. Jadi ada dua switch, kemudian switch ini ada 3 port yang kita hubungkan antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian ketiga port ini kita gabungkan. Kita gabungkan dalam tanda kutip ke dalam satu interface yang namanya Ethernet trunk atau ETTRUNK. Ya. Nah, dengan penggabungan dari ketiga port ini, maka otomatis tergantung dari jumlah bandwidth yang dipunyai atau jumlah bandwidth maksimum yang dimiliki oleh switch tersebut. Misalnya di sini adalah gigabit Ethernet dan di sini adalah gigabit Ethernet. Maka pada saat 3 link interface ini kita gabungkan, maka dia akan membentuk satu bandwidth baru yang berarti 3 gigabit per second. Ya, ini sangat-sangat powerful, terutama bagi orang yang atau di jaringan yang dia tidak membutuhkan atau dia tidak mempunyai resources, ya, atau sumber daya yang cukup untuk bisa mendapatkan bandwidth sebesar-besar. Nah, ini bisa kita pakai. Ya. Jadi link aggregation itu bisa memprovide untuk increase bandwidth yang jelas. Kemudian enhance reliability. Kenapa enhance reliability? Karena kalau kita physicalnya interface-nya di sini kita lebih gabungkan yang pasti lebih dari dua port. Ya, jadi kalau kita hubungkan link aggregation di port di sini, ya, yang pasti yang akan kita pakai portnya lebih dari 2. Nah, sehingga ada yang namanya enhance reliability. Dia menambahkan reliabilitas. Ya, jadi just in case misalnya katakanlah ada satu port yang mati di sini, di tengah-tengah, ya masih ada 2 port ini yang bisa mensupport. Jadi dia nggak langsung putus, gitu ya. Nah, kemudian dia juga mensupport yang namanya load balancing. Load balancing itu apa? Load balancing itu adalah, jadi kalau kita berbicara 3 jalur ini yang bisa dilewati, ya, mana jalur yang akan dilewati pertama kali. Ya, jadi dia tidak akan menempatkan beban kerja itu pada satu jalur saja, tapi dia akan membagi beban kerja tersebut menjadi beberapa jalur sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Jadi itu yang namanya load balancing. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di mana sih link aggregation ini biasanya dipakai. Biasanya kita pakai untuk jaringan berskala enterprise atau berskala besar. Ya, jadi di mana di sini ada namanya core atau aggregation. Ini
main functionnya adalah memberikan speed yang sebesar-besarnya. Ya, karena setelah ini kan dekat akses switch kita ya jaringan kita gitu dalamnya. Tapi begitu dia sudah masuk ke core layer, nah ini yang menjadi fokus utama adalah 3 tadi, speed, reliability, ya. Kemudian satu lagi adalah yang namanya load balancing. Ya, jadi makanya kita lihat di sini, walaupun sudah ada 2 link yang sudah terhubung, tapi ada backup link yang lain. Ya, karena di sini sangat krusial antara dari switch ke antara masing-masing switch sampai nantinya dia akan ke router, ini dihubungkan dengan 2 link aggregation yang berbeda. Ya. Nah, ini jadi kita sangat-sangat pergunakan di sini untuk apabila link aggregation ini dipakai pada saat critical point. Critical point artinya kebutuhan utamanya adalah enhanced throughput. Jadi kecepatan menjadi faktor nomor 1 yang paling diperhatikan, gitu ya. Nah, kemudian dari sini kita lihat ada beberapa jenis mode. Ya, kalau di Huawei yang kita pelajari hanya ada 2 untuk saat ini. Ada manual mode dan ada LACP mode. Kalau di Cisco ada satu lagi mode namanya PACP. Ya, jadi PACP itu hanya bisa dipergunakan apabila dia jaringannya adalah atau hardware-nya adalah hardware berbasis Cisco. Ya, tapi kalau di Huawei yang kita pakai adalah manual mode dan ada LACP mode. Nah, perbedaannya apa dari keduanya? Perbedaannya adalah kalau di manual mode kita harus setup ini secara otomatis, secara manual. Jadi kita harus konfigurasi satu persatu. Sedangkan kalau di LACP mode, di sini LACP mode mendukung yang namanya backup links. Jadi kita bisa setup yang namanya mana yang akan menjadi backup links untuk redundancy. Jadi just in case ada yang mati di sini, maka link yang tadinya sebagai backup akan menjadi aktif. Ya, sedangkan kalau di manual mode semuanya adalah sudah terload balancing secara otomatis. Jadi all links load balance and are forwarding. Jadi kita nggak bisa memberikan pada saat misalnya ada link yang mati, ya maka ada link yang aktif secara otomatis, itu nggak bisa kalau di manual mode. Ya, tapi dari sisi konfigurasi sama aja sih. Ya, cara konfigurasinya simple. Oke, kita lihat ini adalah data flow controlnya. Jadi pada saat kita membuat Ethernet trunk itu, yang harus kita perhatikan adalah yang pertama perangkatnya itu sebisa mungkin perangkat yang sejenis. Ya, jadi sebisa mungkin perangkat yang sejenis. Kemudian speednya ini paling penting. Speednya itu tidak boleh beda. Jadi misalnya kita pakai di sini adalah link gigabit Ethernet. Kemudian di sini kita pakai link yang fast Ethernet. Ini nggak bakalan bisa. Ya, LACP atau link aggregation-nya itu nggak bakalan bisa terbentuk. Dia hanya bisa terbentuk apabila dia berada dalam kecepatan yang sama. Ya, sebisa mungkin perangkatnya juga identik. Ya, kalaupun tidak identik juga tidak masalah, tapi best practice-nya itu ditempatkan pada interface yang sama. Jadi kalau misalnya di sini adalah gigabit 000, di switch-nya juga diusahakan gigabit 000. Ya. Nah, kemudian mode pengiriman datanya itu harus dalam full duplex. Ya, full duplex itu berarti pada saat yang bersamaan si switch ini bisa mengirimkan atau menerima data sekaligus. Ya, jadi dia tidak bisa dalam bentuk half duplex. Dia harus dalam mode full duplex. Nah, di sini juga disarankan consistency of physical member interface must be maintained. Jadi kalau misalnya kita usahakan di sini gigabit 000, ya di switch sebelahnya juga kita pakailah gigabit 000. Gitu ya. Dan itu salah satu beberapa persyaratan untuk kita mengkonfigurasi link aggregation. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke konfigurasinya. Jadi di sini ya saya sudah sediakan atau saya sudah punya lab yang sudah saya buat. Ya, jadi lab di sini ada 2 macam. Ini adalah trunk links untuk dengan switch
Ya, jadi Anda bisa lihat di sini antar perangkat switch 1 dan switch 2 itu interface-nya itu sama. Ya, kalau saya bisa zoom in lagi. Ya. Nah, Anda lihat di sini, ini adalah gigabit 003, di sebelahnya juga gigabit 003. Gitu ya. Nah, kemudian di sebelahnya kalau gigabit 002, ya sebelah di switch 2-nya juga diusahakan hal yang sama. Oke. Nah, sekarang kita coba start dulu. Kita start semuanya lah. Nah, saya akan konfigurasi dulu. Yang pertama adalah Ethernet rang 1 di antara switch 1 dan switch 2. Ya. Jadi kita akan konfigurasi 4 port mulai dari gigabit 001 sampai 002, 003 dan 004 kalau nggak salah. Ya, nanti kita lihat interface-nya seperti apa. Ya, perintahnya simpel banget ya sebenarnya. Yang penting kita hanya lakukan interface Ethernet rang 1. Jadi di sini kita berikan interface baru, interface @-rang 1. Kemudian masukkan ke setelah Ethernet rang 1 ini terbentuk, ini Anda boleh berikan atau masukkan interface yang terdapat di switch tersebut ke dalam Ethernet rang tadi, gitu ya. Nah, kita coba. Ya, ini sudah aktif. Saya coba running CI, masih loading. Oke, ini kalau nggak salah G003, 004, 002, 001. Ya, berarti dia mulai dari gigabit 001, 002, 003, 004. Oke. Kita coba bikin dia di switch 1 dan switch 2. Ya, lagi loading sebentar, kita lihat. Ini adalah switch configuration. Nah, kemudian yang berikutnya, Ethernet rang ini juga bisa kita konfigurasi di router. Ya, jadi kalau kita masuk di router, kita harus ini undo port switch-nya. Undo port switch-nya ini sebenarnya dilakukan bukan di router tapi di switch. Ya. Jadi kalau kadang-kadang kita masukkan perintah ini di router, dia akan munculkan error. Akan munculkan bahwa this port is already not a port switch atau access switch, access port kalau nggak salah. Nanti kita coba ya kalau di router. Nah, coba bedanya tentunya kalau di router interface dari si link aggregation ini bisa kita kasih IP address. Ya, jadi Anda bisa bungkus ini keduanya, dua link ini menjadi satu, kemudian kita berikan IP address. Ya, setelah itu tinggal masukkan portnya ke Ethernet rang tadi. Ya, nanti kita coba. Sudah. Oke, ini sudah. Saya langsung masuk ke interface Ethernet rang dulu. Sebelum dia muncul STP-nya. Oke. Baik, sekarang kalau teman-teman lihat, ini dia akan loading. Ya, pasti ada yang diblok sama dia. Ya, kenapa? Karena ada STP, Spanning Tree Protocol akan aktif di sini, sehingga keempat port ini walaupun kelihatannya aktif, tapi dia tidak berada dalam posisi untuk mengirimkan data semuanya. Ya, kita coba ya. Coba kita masuk ke sistem. Ini sistem name switch 1. Display interface brief. Oke, ini ada app semua. 01, 02, 03, dan 04. Oke, di sini belum ada yang tadi Ethernet rang 1. Ya, jadi sekarang kita akan coba masukkan dia ke dalam display STP brief. Ya, jadi di sini kelihatan ya, kalau sebelum kita konfigurasi dia sebagai Ethernet rang, maka otomatis si port ini ada satu yang sebagai root port. Ini sudah kita pelajari di pertemuan ke-7 atau ke-8. Ya, jadi di sini akan muncul bahwa hanya ada satu port yang boleh aktif.
walaupun di sini tidak kelihatan secara visual ya. Kalau di paket tracer bisa kelihatan. Gigabit 001 aja yang bisa forwarding, yang lain akan di discard. Ya, karena STP-nya secara otomatis aktif. Nah, sekarang saya akan buat konfigurasi supaya saya masukkan atau saya bungkus keempat port ini ke dalam satu interface yang sama, yaitu namanya Ethernet Trunk 1. Nah, interface Ethernet Trunk, ya ini kalau tadi anda yang bertanya kenapa harus satu, sebenarnya dia bisa dari 0 sampai 63. Ya, Anda boleh berikan angka apa aja, tapi dengan catatan Anda hafal. Ya, let's say interface Ethernet Trunk 1. Ya. Setelah itu yang harus kita masukkan adalah ini harus dipakai. Ya, undo port switch. Ya, kita pakai undo port switch. Oke, kalau di router di switch dia tidak akan muncul error, kan? Tapi nanti pada saat kita pakai di router ini akan muncul error. Ya. Nah, sekarang ini sudah aktif untuk di layer 2 atau di switchnya sudah saya aktifkan. Sekarang tinggal kita masukkan di atau kita bind Ethernet Trunk 1 ke dalam interface yang sesuai. Nah, caranya gimana? Caranya adalah tinggal kita masukin saja perintahnya. Dari sini Anda boleh klik dulu kalau mau. Baru interface G0/0/1. Ya. Baru setelah itu berikan Ethernet Trunk 1. Udah, gitu aja. Ya. Oke, sekarang kita berikan, sudah masuk ke interface Ethernet Trunk 1. Oke, itu sudah satu. Ini sudah langsung muncul interface Ethernet Trunk 1 has turned into upstate. Nah, lakukan hal yang sama untuk port yang lain. Jadi di sini saya bisa langsung aja interface G0/0/2 dan berikan, masukkan dia ke dalam Ethernet Trunk 1 dan interface G0/0/3 0/0/4 Ethernet Trunk 1. Udah, itu selesai. Ya, jadi di sini sudah kita konfigurasi keempat Ethernet tersebut. Nah, sekarang kalau kita pakai display interface brief, ya, Anda boleh lihat di sini muncul interface Ethernet Trunk 1. Kemudian di sini ada gigabit 01, 02, 03, 04 yang dimasukkan ke dalam Ethernet Trunk 1. Makanya agak sedikit masuk sedikit ya. Nah, di sini physicalnya sudah up tapi protokolnya masih down. Kenapa masih down? Ya karena di tetangganya belum kita konfigurasi. Ya, yang lain ya kita bisa abaikan saja. Oke, sekarang kita konfigurasi hal yang sama untuk di PC di switch 2. Ya. Name, system view, system name, switch 2. Kemudian kita berikan interface Ethernet Trunk 1. Oke. Kemudian undo core switch. Ya, undo port switch sudah selesai. Kemudian setelah itu yang harus kita lakukan adalah bind dia interface-nya. Ya, tadi kita quit dulu, tapi sekarang saya tidak quit, saya langsung masuk aja. Langsung interface G0/0/1. Kemudian setelah itu add Trunk 1. Dah, selesai. Lakukan hal yang sama untuk keempat port yang lain. Oke, ini sudah selesai. Dan kita bisa quit dan kita pakai display interface brief. Ya. Oke, ini Ethernet Trunk-nya sudah up, protokolnya masih down. Oke, dan ini 4 portnya sudah kita hubungkan ke sudah up semua. Ya.
Jadi kita di sini bisa kita pakai display interface Ethernet trunk 1. Di sini akan muncul number of portnya, trunknya adalah berapa, ada 4 port yang terhubung ke dia. Kemudian ada berapa port yang sudah up. Ya, ini misalnya ada yang mati, misalnya ada link yang down, tiba-tiba ini pasti akan berkurang. Gitu ya. Oke. Ini adalah konfigurasi kita untuk Ethernet trunk di switch layer 2. Ya, jadi ini adalah layer 2. Nah, bagaimana kalau di di layer 3 atau di router? Ya sama aja sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita masuk ini, kita lihat di sini. Di sini saya sudah punya 3 jaringan. Jadi router yang terhubung ke router 1 dan router 2 itu jaringannya adalah 192.168.0/24. Kemudian router 1 ke PC 1 adalah jaringan 2.0. Router 2 ke PC 2 juga 3.0. Ya, sekarang kita akan coba buat ini sebagai link aggregation. Kita coba lihat ini adalah port berapa yang terhubung. 002, 000 dan 01 pastinya. Ya, jadi di sini sebisa mungkin seperti yang tadi saya informasikan di awal, Anda gunakan port yang identik. Ya, antara satu router ke router lain gunakan port yang identik. Oke, kita masuk ke CLI-nya dulu di router 1. Jelas ini harus dikonfigurasi lagi sistem F1. Ya. Kemudian kita pakai langsung saja interface Ethernet trunk 1. Ya. Kemudian kalau coba kita pakai undo port switch tadi, nah dia akan muncul error bahwa the interface is already at layer 3 interface. Ya, jadi sepertinya yang di sini maksudnya dia ini harus dipakai di layer 2. Ya, kalau kita pakai switch, nah ini kita pakai. Tapi kalau sudah di router nggak usah, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat kita lanjutkan ke router 1. Ya, setelah kita konfigurasi port satunya sudah Ethernet port 1 sudah aktif, kemudian bisa kita kasih IP address. IP space address 192.168.1.1 spasi 24. Oke, ini yang sebelah sini. Jadi saya tidak lagi berbicara mengenai 3 interface atau tiga interface yang berbeda, tapi saya akan jadikan ini sebagai satu. Ini sudah jadikan satu. Ya, jadi IP address-nya cukup kita konfigurasi satu aja. Oke, kemudian setelah itu di router 1 juga kita harus konfigurasi. Saya lihat di settingsnya sudah di set loh. Oke, di PC-nya sudah saya konfigurasi sebelumnya dengan IP address 2.10 dan gateway-nya 2.1. Berarti di bawah sini harus pakai 2.1. Oke. Dan kita lihat di router 1 Ethernet 000. Oke. Nah, kita langsung konfigurasi aja. Switch. Oke. Sekarang kita sebelumnya kita bind dulu ya. Jadi port yang sudah ada 000, 01, 02 kita harus bind dulu. Jadi langsung saja interface di 0/0/0. Langsung kita masukkan ke Ethernet trunk 1. Oke. Lakukan hal yang sama untuk dua port lainnya. Dan interface ke 02 dan Ethernet trunk. Oke, sudah. Itu untuk di router 1. Router 1-nya sudah selesai. Ya. Sekarang kita router 1 maksud saya yang bagian link aggregation-nya sudah selesai kita konfigurasi. Nah, sekarang kita mau konfigurasi untuk yang di bawah. Jadi kita langsung masuk dari sini, interface 0/0/0 Ethernet 000, IP spasi address 192.168.2.1 spasi 24. Oke, ini sudah aktif, ini sudah oke. Ethernet 000-nya.
Nah, sekarang kita bisa beralih ke router 2. Ya, kita harus konfigurasi juga yang di sebelahnya. Nah, di router 2 sama router 2. Ya, setelah itu kita kasih interface Ethernet terang 1. Ya. Kemudian IP address kita bisa berikan IP space address 192.168.1.2 versi 24. Oke, sudah. Kemudian setelah itu kita bind ya masing-masing port interface-nya. Jadi interface 0/0/0 Ethernet terang 1. Oke. Panelnya sama, interface G001, Ethernet 1 dan 02 dan Ethernet terang 1. Dah, ini sudah selesai. Sudah kita bind ketiga port ini. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke port yang di bawah sini. Ethernet 000, interface E0/0/0, IP space address, dia jaringannya adalah 3.0. Ya, tapi sudah saya setting untuk dia sebagai default gateway 192.168.3.1 spasi 24. Dah. Oke, jadi ini sudah selesai kita konfigurasi untuk masing-masing router, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mau tes apakah settingan kita sudah benar atau tidak? Tinggal kita pakai aja display IP atau display interface Ethernet terang 1. Oke, di sini bisa kelihatan current physical time, kemudian namanya, internet address-nya apa, IP address-nya berapa. Ini udah kelihatan. Ya. Kemudian setelah itu port name yang terbuka dia apa? 00, 01 dan 02. Oke. Di router 2 seperti itu, di router 1 juga sama seharusnya. Display interface terang 1. Ya. Ini adalah internet address-nya adalah 192.168.1.1, sedangkan port yang terhubung adalah 00, 01 dan 02. Ya, jadi pada saat kita melakukan hal seperti ini, yang harus Anda pikirkan atau yang harus Anda lakukan pertama kali adalah pastikan terjadi konsistensi. Konsistensi maksudnya apa? Konsistensi maksudnya tadi. Jadi kalau di sebelahnya kita pakai gigabit 000, sebelah sini di router 2-nya juga usahakan port yang sama. Ya. Jadi itu dari sisi konsistensi. Kemudian ini tidak akan bisa terjadi kalau kita gunakan port yang berbeda atau port dari sisi kecepatan interface yang berbeda. Misalnya ini adalah gigabit, saya hubungkan ke Ethernet di sini, nggak bakalan bisa. Atau mungkin ada gigabit ke gigabit terus di bawahnya ada Ethernet. Nah, itu nggak bakalan bisa. Ya, karena itu akan terjadi error. Nah, ini sudah selesai. Sekarang dari mana kita bisa tes? Yang paling gampang kita paling bisa tes ping ya. Ping 192.168.1.2. Ya, ini sudah reply. Oke ya. Nah, ini berarti dari router 1 ke router 2 ini koneksinya sudah terhubung. Kemudian ini juga bisa kita tes ping 192.168.1.1. Oke, ini juga bisa terhubung. Nah, tentunya dari router 2 belum bisa ke jaringan 2.0. Ya. Nah, nggak bakal mungkin. Tes ping 192.168.2.1. Nggak bakal mau. Ya, yang jelas request timeout. Kenapa? Karena belum kita konfigurasi routing table atau belum kita konfigurasi routing protokol. Ya. Nah, sekarang kita pakai aja routing protokolnya, kita pakai router RIP aja biar lebih cepat. Jadi kita pakai aja RIP. Kita di router 1 dulu ya. RIP. Kemudian version 2. Ya. Baru setelah itu kita tinggal masukkan network
network yang ada di router 1 mana aja? 1.0 dan 2.0. Udah, itu aja yang kita masukkan. Dan 2.0. Oke, itu adalah di router 1. Nah, tentunya di sebelahnya juga harus kita konfigurasi pip, kemudian version 2, dan kita berikan network 192.168.1.0 dan 3.0. Udah selesai ya. Nah, sekarang kita coba tes atau kita mau lihat routing protokolnya. Display IP routing table. Oke, kita sudah bisa melihat bahwa di router 1 ada koneksi sudah dapat jaringan ke 3.0 ya, yang kita lakukan secara dengan menggunakan router. Nah, ini sekarang sudah bisa nih. Kalau saya mau coba ping atau saya ping dari PC aja. Ini PC2 IP address-nya berapa? PC2 IP address-nya adalah 192.168.3.10. Ya, 3.10. Berarti kita coba tes dari ping PC1. Kita coba ke command. Ini ada 2.10. Ping 192.168.3.10. Oke, sudah reply. Ya, jadi di sini bisa kita kelihatan bahwa jaringannya ternyata sudah up and running, sudah connect. Ya, sebaliknya tentunya kalau kita mau pakai traceroute 192.168.3.10, ya itu kelihatan. Jadi dia dari sini dia akan ke 2.10 terlebih dahulu, 2.10 dia akan lewat 1.2, 1.2 akan dilewat masuk ke 3.10. Gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana caranya kita mengkonfigurasi link aggregation configuration, yang mengkonfigurasi link aggregation dari sisi pada layer 3 atau dengan menggunakan router. Ya. Ya, Anda boleh pakai tadi display interface Ethernet run 1. Oke. Itu adalah bagian pertama dari materi kita. Ya, jadi materi kita sudah selesai untuk bagian pertama. So, saya stop dulu.